Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-164. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Tambi berhenti sejenak, kemudian sekali lagi ia memandangi ruangan itu berkeliling. Akhirnya matanya berhenti menatap pintu rumah yang masih terbuka. Sebaiknya aku menutup pintu itu. Tidak perlu, jawab Empu Gandring. Biarlah Kebu Sindet melihat aku di sini apabila ia lewat di jalan di muka rumah ini. Tambi terdiam sejenak, tetapi masih juga terbayang kegelisahan dan kecemasan di wajahnya. Perlahan-lahan ia bergumam. Iya, aku sudah tidak takut lagi. Memang seharusnya aku sudah tidak takut. Tetapi kematian-kematian yang pernah aku saksikan adalah mengerikan sekali. Atau barangkali Tuhan ingin membunuh aku saja. Jangan berputus asa dan membunuh diri bagaimanapun caranya, sahut Empu Gandring. Teruskan saja ceritamu. Sekali lagi Tambi menelan ludahnya, seolah-olah kerongkongannya tersumbat. Baiklah, desisnya. Apa yang aku katakan tadi? Wong Sarimpat membunuh orang yang kalian anggap paling berkuasa di sini. Iya, orang itu pun terbunuhlah. Tetapi harapan kami untuk mendapat kebebasan ternyata sama sekali keliru. Setelah orang itu mati, meskipun Kebu Sindet dan Wong Sarimpat selalu mengatakan bahwa kita sudah sampai pada hari-hari yang kita tunggu-tunggu, pembebasan. Namun apa yang kita alami hampir tidak ada bedanya sama sekali. Pemerasan dan perkosaan atas kebebasan hidup kami sebagai manusia. Dan kami masih tetap mengalami hidup kami yang lama, bekerja dan bekerja. Sedang hasil kerja kami harus kami serahkan kepada Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Namun karena mereka hanya berdua dan mereka tidak memiliki lumbung yang besar, maka untuk hal ini kami mendapat keringanan. Kami hanya menyerahkan hasil tanaman kami menurut kebutuhan dan permintaan mereka. Sehingga dengan demikian, kami mendapat makanan kami agak lebih banyak dari masa-masa lampau. Kalau demikian, apa yang menyulitkan kalian? Tetapi apa yang kami miliki di sini tidak lebih dari sisa-sisa makanan kami yang kami hasilkan dari tanah yang tandus itu. Tidak ada lain. Kami tidak akan dapat menukarkan milik kami dengan benda-benda apapun, bahkan dengan alat-alat yang kami perlukan untuk bercocok tanam. Setiap barang yang disenangi oleh kedua orang itu harus kami serahkan. Juga alat-alat bercocok tanam. Iya, mereka senang menyimpan alat-alat bercocok tanam yang baik. Aneh, untuk apakah barang-barang itu? Tak seorang pun yang tahu. Bahkan kadang-kadang kami terpaksa mengumpulkan hasil tanah kami untuk kami tukar dengan barang-barang yang dikehendaki oleh kedua orang-orang itu. Kemanakah kalian menukarkan barang-barang itu? Kebu Sindet membawa beberapa orang kemari untuk menukar barang-barang itu. Kadang-kadang hasil tanah kami itu benar-benar dibawa oleh mereka yang menukarnya. Tetapi kadang-kadang orang-orang itu tidak dapat keluar dari padukuhan ini setelah mereka menyerahkan barang-barang yang seharusnya kami tukar dengan hasil tanah kami. Perampokan, geram Empu Gandring. Iya, lebih daripada itu. Apalagi apabila mereka mencoba mempertahankan diri mereka.
Gandring sudah dapat menangkap kata-kata yang tidak lengkap itu, Tambi pasti akan berkata bahwa mereka yang berani mempertahankan diri, maka nasib mereka akan menjadi lebih jelek. Seperti yang sudah dikatakan, maka Kebu Sindet akan melakukan pembunuhan dengan caranya. Sejenak kini mereka berdiam diri. Angin yang silir berhembus lewat pintu yang masih terbuka. Di luar, Tambi masih melihat beberapa orang tetangganya di halaman di seberang halaman rumahnya berdiri berlindung di balik pepohonan. Adalah menjadi kebiasaan mereka untuk melihat orang-orang yang datang ke rumah Tambi. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka pula, apabila Tambi tidak dapat menyelesaikannya sendiri, Tambi pasti memberi mereka isyarat untuk membunyikan kentongan memanggil salah seorang atau bahkan keduanya, iblis kemundungan yang bernama Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi kali ini, Tambi masih belum memberikan isyarat apa-apa. Meskipun tampaknya Tambi sendiri tidak berbuat apa-apa, dan bahkan orang yang belum mereka kenal dan membawa keris di punggungnya itu dibawanya masuk ke rumahnya. "Tuan," berkata Tambi itu lebih lanjut, "tak seorang pun di antara kami yang berani menentang perbuatan itu. Aku adalah satu-satunya orang yang mencoba melawannya dengan caraku. Meskipun aku tidak dapat melawan dalam olah kanuragan, tetapi akibatnya jelek sekali bagiku. Meskipun keduanya tidak membunuhku dengan caranya, karena aku suami saudara sepupunya, tetapi tidak banyak bedanya dengan itu. Mereka telah membunuh istriku dan anakku perlahan-lahan, meskipun barangkali tidak mereka sadari, seperti apabila mereka membunuh korbannya. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa istriku meninggal justru karena aku mendapat jabatan dari kedua orang itu. Jabatanku cukup mengerikan, seperti yang Tuan lihat sekarang. Dan jabatan ini agaknya telah menyiksaku sepanjang umurku." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Kau benar, Adi. Keadaan telah membuat mereka menjadi buas. Dendam yang membara di dada mereka, hidup mereka yang pahit di masa kanak-kanak, ketidakadilan yang mencekiknya dalam kepailitan itu, telah menjadikan mereka orang yang tidak lagi mengenal kasih sesama. Mereka telah kehilangan segala kepercayaan mereka terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka menganggap dunia ini seperti sebuah hutan rimba. Siapa yang kuat, ialah yang berkuasa. Mereka tidak mengenal adab lagi yang mengikat manusia dalam bentuk kemanusiaannya. Tetapi mereka lebih percaya kepada pedangnya daripada kepada manusia sesamanya. Mereka lebih mendambakan diri pada benda-benda dan harta daripada kepada sumber hidupnya." "Ya Tuan, itu adalah gambaran yang tepat mengenai Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Itu adalah suatu bentuk yang menyedihkan dari ledakan perasaan yang merasa tertekan. Tetapi bentuk itu adalah bentuk yang tidak diharapkan. Seorang yang tidak mau mendapat perlakuan yang tidak adil, yang telah berusaha untuk melenyapkan perlakuan itu atas dirinya sendiri. Tetapi setelah ia berhasil melenyapkan kekuasaan yang memperlakukannya tidak adil itu dengan kekuatan, maka ia sendiri terjerumus dalam kekuasaan yang serupa. Kekuasaan yang didasari oleh kekuatan, bukan oleh hasrat hidup bersama dalam adab kemanusiaan. Dan kekuasaan yang dilandaskan pada kekuatan itu akan berlangsung terus." Empu Gandring berhenti sejenak untuk menyeka peluhnya yang mengalir di keningnya, dan sesaat kemudian ia berkata lagi, "Tetapi aku juga mengenal bentuk lain daripada itu. Bentuk yang manis, yang serasi dengan pancaran sumbernya, menentang ketidakadilan justru untuk menegakkan keadilan,
bukan untuk merubah kekuatan yang menentukan kekuasaan. Bentuk itu adalah bentuk yang paling indah, meskipun seolah-olah hanya dapat terjadi di dalam mimpi. Namun adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk berusaha menemukan bentuk yang paling indah itu. Ketidakadilan dan segala macam bentuk nafsu duniawi akan dapat ditumbangkan oleh kekuatan yang tidak ada batasnya. Cinta kasih di antara sesama yang dilahirkan di atas bumi ini dari sumber yang sama. Cinta kasih yang akan dapat melahirkan segala macam pengertian dan pengekangan diri dalam satu lingkungan hidup yang tentram damai. Bukan karena dirinya merasa terikat oleh ancaman yang merampas kebebasan hidupnya, tetapi bersama-sama dengan tulus dan ikhlas mengekang diri sendiri dalam lingkaran yang dibuat bersama-sama. Tambi mengerutkan keningnya. Seleret ia dapat mengenali maksud Empu Gandring, tetapi sebagian daripadanya hanya dapat dimengertinya samar-samar. Oh, Empu Gandring berdesah, seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpinya. Maafkan aku, Kisanak. Barangkali aku terlampau banyak berbicara. Barangkali bicaraku tidak kau harapkan. Tetapi agaknya aku lebih banyak berbicara kepada diriku sendiri. Karena aku pun melihat betapa banyak kekurangan di dalam diri. Aku dapat berkata tentang cinta kasih yang melampaui segala kekuatan dan kekuasaan. Tetapi aku masih mendukung senjata di punggungku. Mudah-mudahan senjata tidak salah arah. Mudah-mudahan aku selalu dapat melihat apakah yang sebenarnya sedang aku hadapi. Lebih daripada itu, mudah-mudahan aku segera dapat menanggalkan senjata ini dari tubuhku. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat merasakan sentuhan yang tajam pada dinding hatinya. Dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu bergerak di dalam hatinya itu. Dan dengan tiba-tiba pula, ia pun berkata, Tuan, aku sekarang tidak takut lagi. Aku tidak akan lari dari padukuhan ini. Aku akan tetap tinggal di sini. Empu Gandring memandangi orang itu dengan tajamnya. Perlahan-lahan ia berdesis. Kenapa? Adalah menggelikan sekali bahwa selama ini aku selalu dikejar oleh ketakutan. Tuan, aku seolah-olah telah menemukan keberanian yang aku inginkan. Aku tidak takut lagi, Tuan. Empu Gandring tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah orang yang bertubuh kekar itu. Ia melihat perubahan yang membayang di wajahnya. Tambi itu tiba-tiba telah menjadi seorang yang seolah-olah lain daripada orang yang tadi ditemuinya di halaman. Wajah itu tidak lagi membayangkan kebengisan dan kekerasan. Kini wajah itu menjadi terang. Adalah aneh bahwa Tuan telah membuka perasaanku. Aku tidak tahu apakah Tuan berbuat dengan sengaja atau tidak. Tetapi ternyata aku menemukan sesuatu setelah aku bertemu dan berbicara dengan Tuan. Berkata Tambi itu kemudian. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, tak ada yang dapat aku lakukan bagimu, Kisanak. Apalagi membuka perasaanmu. Hanya pancaran kasih dari Yang Maha Agung sajalah yang dapat memberimu ketentraman. Agaknya kau telah mendapatkan kurnia yang tiada taranya, bukan kekuatan jasmaniah sehingga kau mampu mengalahkan Kebu Sindet, tetapi justru kekuatan ruhaniah. Meskipun secara jasmaniah kau tidak akan mampu berbuat apapun melawan orang itu, tetapi ternyata kau telah memiliki kekuatan itu. Kau sudah tidak takut lagi melawannya dengan caramu. Itu adalah kelebihanmu, Kisanak. Kelebihanmu daripadaku. Aku masih belum menemukan kurnia serupa itu. Aku masih harus mencoba
menghadapi Kepu Sindet dengan senjata. Tambi tertawa. Namun tiba-tiba suara tertawanya itu terputus sehingga Empu Gandring terkejut karenanya, apalagi ketika ia melihat kening Tambi itu berkerut-merut. "Kenapa, Kisanak?" "Aneh, aku merasakan keanehan di dalam diriku," gumam Tambi itu seolah-olah pada diri sendiri. "Aku tidak pernah tertawa selama ini. Sejak aku lepas dari dukungan ibuku, aku hampir tidak pernah merasakan kesegaran yang tidak dapat membuat aku tertawa. Di Patisan ini, hanyalah anak-anak yang masih menyusu ibunya sajalah yang dapat tertawa bila ibunya menciumnya, atau tertawa manis selagi ia bermimpi. Tetapi sejak kami turun dari selendang ibu, kami sudah harus bekerja membantu orang tua, di sawah, di kebun, di rumah, dan di mana-mana saja. Itu terjadi sejak aku masih kecil, sejak Kepu Sindet masih kecil, dan itu masih berlangsung sampai kini. Sekarang, apa yang terasa olehmu, Kisanak?" "Semua itu tak ubahnya daripada sebuah mimpi. Pada saatnya aku akan bangun dari mimpi yang mengerikan itu. Dan kau akan mengalami hidup yang sebenarnya, bukan suatu mimpi yang mengerikan lagi. Justru kau akan mendapat kemenangan dari perjuanganmu yang terjadi di dalam mimpi itu." Tambi menarik nafas dalam-dalam, gumamnya. "Bukankah ini hanya suatu pemupus? Bukankah dengan demikian aku hanya ingin menenteramkan hatiku sendiri?" Empu Gandring menggeleng. "Pemupus adalah salah satu bentuk daripada keputusasaan. Tak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain apa yang telah terjadi. Tetapi kau tidak berada dalam keadaan yang demikian. Kau masih mempunyai banyak kesempatan. Kau masih dapat lari meninggalkan padukuhan ini. Misalnya pergi bersamaku ke padukuhanku. Kau akan dapat hidup di sana dengan tentram. Aku kira Kepu Sindet tidak akan mencarimu ke padukuhanku, sebab aku pun sedang mencarinya. Apakah begitu? Kau pergi ke Lulumbang?" Tambi menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, Kisanak. Tetapi aku tidak akan pergi. Kalau aku pergi, maka orang-orang lain akan menjadi sasaran pertanyaan dan kemarahan Kepu Sindet. Orang-orang lain yang tidak bersalah akan mengalami nasib yang lebih jelek lagi. Karena itu, biarlah aku tinggal di sini. Aku akan menghadapi segala tanggung jawab. Apapun yang terjadi atas diriku, maka aku tidak akan ingkar, sebab aku sudah tidak takut lagi. Aku ingin segera bangun dari tidur dan mimpi yang mengerikan ini. Apa yang akan terjadi, segeralah terjadi." Dada Empu Gandring berdesir mendengar jawaban itu. Tiba-tiba ia merasa bahwa kedatangannya benar-benar telah menyebabkan Tambi tersudut dalam keadaannya. Apalagi setelah ia menemukan suatu keyakinan di dalam dirinya bahwa ia tidak akan lari. Karena itu tanpa disadarinya, maka Empu Gandring berkata, "Kisanak, apakah kedatanganku telah menyebabkan kau mendapatkan kesulitan?" "Oh, tidak Tuan, tidak. Kalau aku ingin melepaskan diri, maka aku akan dapat berbuat sesuatu. Aku akan dapat memberi isyarat kepada Kepu Sindet. Ia akan datang kemari dan tanggung jawab persoalan Tuan sudah tidak ada lagi padaku." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba ia bertanya, "Kenapa kau tidak berbuat demikian kali ini?" "Tuan adalah seorang yang memiliki kelainan dari orang-orang yang pernah datang kemari. Orang-orang yang datang terdahulu tidak ada yang dapat memberikan sesuatu kepadaku selain kemarahan dan kehilangan akal." Empu
Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kerut-merut di keningnya menjadi semakin dalam. Orang tua itu ternyata sedang mencoba mencari jalan yang baik baginya dan baik bagi orang-orang Kemundungan, supaya mereka tidak menjadi sasaran kemarahan Kepu Sindet. "Adi," berkata Empu Gandring kemudian, "apakah kau tidak bersalah apabila kau tidak memberikan tanda kepada Kepu Sindet?" "Mungkin demikian, Tuan. Mungkin ada 1-2 orang yang tidak senang kepadaku akan mengadukan hal itu, bahwa aku telah berbicara dengan orang yang tak dikenal dan bahwa aku tidak memberikan isyarat untuk memanggil Kepu Sindet." "Nah, kalau demikian," berkata Empu Gandring, "bukankah kau mau menolong aku, sedang kau sendiri akan terlepas dari tuduhan semacam itu? Kisanak, aku minta berikan isyarat itu." Tambi mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Apakah aku harus mencelakakan Tuan?" "Bukan salahmu. Akulah yang mencari Kepu Sindet," jawab Empu Gandring. Tambi terdiam sejenak, tetapi di wajahnya membayang kebimbangan yang mencekam hatinya. Bagi Tambi, kehadiran Kepu Sindet akan berarti maut yang mengerikan bagi orang yang tak dikenal itu. Tetapi ketika disadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah seorang yang justru mencari Kepu Sindet, maka kesannya menjadi berbeda. Mungkin akibat yang akan terjadi kali ini pun berbeda, namun kebiasaan yang berulang kali dilihatnya sama sekali tidak dapat dilupakannya. Ada juga 1-2 orang yang berani melawan seperti Empu Gandring ini, tetapi akibatnya justru lebih mengerikan lagi. Kebiasaan itu telah terjadi sepanjang Kepu Sindet dan Wong Sarimpat kembali ke padukuhan ini. Karena itu keraguan-raguannya atas kemampuan Empu Gandring masih belum lenyap dari kepalanya. Meskipun ia telah dikagumkan oleh kecepatan gerak, ketangkasan dan kekuatan Empu Gandring yang sengaja diperlihatkan. Melihat keraguan-raguan itu, maka Empu Gandring berkata, "Jangan ragu-ragu. Mungkin kau masih membandingkan kemungkinan yang ada padaku dan Kepu Sindet. Biarlah aku yang akan mempertanggungjawabkan sendiri apa yang akan terjadi dengan diriku. Tetapi perlu kau percayai bahwa aku telah pernah berkelahi melawannya, sehingga aku dapat menilai diriku sendiri." Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya cara itu memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik baginya. Apalagi seandainya benar-benar Empu Gandring dapat mengalahkan Kepu Sindet. Tetapi setidak-tidaknya ia akan terlepas dari segala macam prasangka. Meskipun ia kini sudah tidak takut lagi menghadapi apapun. Sebab ia merasa berdiri pada landasan yang harus diyakininya. Bahkan untuk seterusnya ia tidak akan lagi melakukan perbuatan terkutuk atas orang-orang yang datang ke padukuhan ini. Apalagi orang-orang yang tersesat dan mencari jalan. Meskipun ia menyadari akibat dari tindakannya itu, namun ia telah menyimpan keberanian itu di dalam dirinya. Kalau kali ini ia masih juga akan memberikan isyarat kepada Kepu Sindet, itu adalah karena permintaan orang yang tak dikenal di padukuhannya itu sendiri. Justru orang itu mencari orang yang bernama Kepu Sindet. "Bagaimana Kisanak?" bertanya Empu Gandring. Tambi menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, "Bukankah Tuan yakin bahwa kedatangan Kepu Sindet tidak akan mencelakakan Tuan?" "Aku mengharap demikian, tetapi aku tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Agung atas diriku. Namun aku berdoa semoga sifat-sifat yang ada pada Kepu Sindet itu segera lenyap dari antara kita manusia. Mungkin kita terpaksa melenyapkan orangnya itu pula, tetapi bukan maksudnya. Dalam bentuknya yang tajam,
Aku mengharap bahwa sifat-sifat semacam itu akan dapat dilenyapkan tanpa menyentuh kulit wadaknya. Tetapi itu hanya dapat terjadi di dalam mimpi atau karena suatu keajaiban, karena pengaruh kekuatan di luar kekuatan manusia. Meskipun kadang-kadang manusia pula lah yang menjadi alatnya. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia makin mengenal watak dan sifat tamunya itu. Meskipun apa yang didengarnya itu belum pernah menyentuh telinganya sebelumnya, namun hatinya seolah-olah menjadi terbuka menghadapi masa depannya dan menilai masa-masa lampaunya. Nah, apakah kau bersedia memberikan isyarat itu? Bertanya Empu Gandring kemudian. Tambi masih mengangguk-angguk. Jawabnya, "Baiklah Tuan, aku akan memberikan isyarat. Tetapi hal itu justru karena aku percaya kepada Tuan, bahwa Tuan tidak akan mengalami perlakuan yang tidak aku kehendaki. Aku sudah jemu melihat semua peristiwa-peristiwa di masa-masa lampau. Aku sudah jemu melihat kemundungan ini menjadi tidak ubahnya hutan yang liar. Kekuasaan di sini sama sekali tidak tumbuh karena keinginan bersama, atas dasar kepercayaan dan kesatuan hasrat dalam hidup bersama untuk saling menghormati dan mengekang diri dengan tulus seperti kata Tuan. Tetapi kekuasaan di sini sama artinya dengan kekuatan. Mudah-mudahan demikianlah hendaknya," sahut Empu Gandring. "Baiklah Tuan, adalah menjadi kebiasaan orang-orang di padukuhan ini untuk menunggu aku memberikan isyarat kepada mereka. Kemudian salah seorang dari mereka akan segera pergi ke sudut desa, naik ke atas menara bambu yang kita buat sengaja untuk menggantungkan kentongan. Lakukanlah Kisanak. Kalau kau berhasil mengundang Kebu Sindet, aku akan berterima kasih kepadamu." Tambi itu pun kemudian berdiri. Beberapa langkah ia maju ke depan pintu. Kemudian ditebarkannya pandangan matanya berkeliling ke halaman-halaman di sekitar halaman rumahnya. Dilihatnya beberapa orang berdiri termangu-mangu. Mereka lebih senang menunggu apa yang akan terjadi daripada pergi ke ladang. Gumam Tambi di dalam hatinya. Bahkan orang yang sudah berada di ladang pun tergesa-gesa pulang untuk melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Sejenak orang-orang itu berdiri termangu-mangu. Mereka melihat perbedaan dari kejadian-kejadian yang pernah mereka saksikan. Mereka tidak melihat Tambi berkelahi dengan orang itu. Mereka hanya melihat orang yang tidak mereka kenal itu bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat mereka bayangkan, menggerakkan kerisnya, dan tiba-tiba pohon tal dan siwalan itu pun roboh hampir bersamaan. Kakang Tambi tidak berdaya menghadapinya, bisik di antara mereka. Dan kini mereka melihat Tambi itu berdiri di muka pintu rumahnya. Biasanya Tambi tidak menunggu terlampau lama. Apabila ia merasa bahwa lawannya tidak dapat dikalahkan, segera ia memberikan isyarat untuk memanggil Kebu Sindet ataupun Wong Sarimpat, atau malah kedua-duanya akan datang bersama-sama. Tetapi kali ini Tambi masih berdiam diri. Namun akhirnya orang-orang itu melihat Tambi menggerakkan tangannya. Gerak yang sudah mereka kenal betul artinya, membunyikan isyarat untuk memanggil Kebu Sindet atau Wong Sarimpat. Seperti berebutan, beberapa orang meloncat berlari-larian ke menara bambu di sudut desa. Mereka menjadi seperti anak-anak yang sedang berlomba. Kebiasaan itu lambat laun telah menumbuhkan kesenangan tersendiri. Siapakah yang paling dahulu mencapai menara dan membunyikan tanda untuk memanggil Kebu Sindet merasa mendapatkan kepuasan.
Seolah-olah ia telah memberikan jasa yang berharga bagi padukuhannya, meskipun kemudian apabila mereka melihat mayat yang terkapar di jalan padukuhan mereka, mereka masih juga merasa ngeri. Mereka akan mengeluh berkepanjangan apabila mereka kemudian harus menggali lubang, mengusung mayat itu dan kemudian menguburkannya. Dengan demikian maka hidup mereka selalu diliputi oleh suasana yang selalu bertentangan. Mereka tidak dapat hidup dalam keserasian sikap dan perasaan. Bahkan di dalam setiap dada orang-orang kemundungan itu pun telah tumbuh berbagai pertentangan yang menjadikan hidup mereka seakan-akan tidak berarti dan tanpa tujuan. Demikianlah, maka sejenak kemudian terdengar suara kentongan bergema di padukuhan kecil itu. Suaranya seakan-akan beruntun melontar kembali setelah membentur dinding-dinding Bukit Gundul. Susul menyusul seperti suara yang memanggil-manggil dari dunia yang lain. Tambi sudah terlalu biasa mendengar suara kentongan itu. Bahkan apabila ia berada dalam kesulitan, maka suara itu dapat memberinya ketentraman. Sebab sejenak kemudian pasti akan datang Kepu Sindet atau Wong Sarimpat atau kedua-duanya yang akan melepaskannya dari kesulitan itu. Namun kemudian ia terpaksa menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Setiap kali demikianlah yang terjadi, dan setiap kali hatinya menjadi sakit setelah ia bersenang hati karena ia sendiri dapat dibebaskan dari kesulitannya. Pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam diri Tambi dan orang-orang kemundungan itu telah berlangsung bertahun-tahun. Setiap kali mereka merasakan pertentangan itu di dalam diri mereka, namun lambat laun perasaan itu seolah-olah menjadi semakin kebal. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, perasaan itu masih juga tumbuh di dalam hati mereka. Korban-korban yang malang, yang sama sekali tidak bersalah dan tidak menyadari kesalahannya, masih juga menumbuhkan iba di hati mereka yang sudah mengeras. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.